belum jadi tauhid kalau masih menjadi dua. Begitu maksudnya ya. Mana yang tunggal? Satu nama dari semua yang bernama-nama. Ya, satu nama, tunggal nama dari semua yang bernama-nama. Ya, itu tunggal sudah. Satu rupa dari semua yang berupa-rupa. Nah, itu. Satu kalam dari semua yang berkalam-kalam. Satu kehendak dari semua yang berkehendak-kehendak, ya. Nah, itu. Satu pandangan di dalam semua yang berpandang-pandangan. Nah, itu. Satu pendengaran di dalam semua yang mendengar. Jadikan pendengar itu menjadi satu, maksudnya. Nah, itu tauhidlah dia. Nah, itu. Satu gerak. Nah, itu tunggal gerak jadinya. Nah, itu maka kudrat, iradat, ilmu, hayat semua bahasa kalam. Mas sampai kalam pun, yaitu tunggalkanlah kalam itu menjadi kalamnya Allah. Begitu. Maka Allah yang berkalam-kalam pada diri jadinya. Allah yang bergerak pada diri jadinya. Allah gerak diri jadinya. Allah paham diri jadinya. Allah kenal diri jadinya. Allah lihat diri jadinya. Itu Allah atur diri jadinya. Begitu. Itu kalau belum bisa menjadi tauhid, karena tauhid ini bukan dikatakan, bukan dikerjakan, ya. Nah, itu maka satukanlah jiwa dan ragamu di dalam Allah. Begitu. Tunggalkanlah menjadi satu, maksudnya. Tunggal sifat dari semua yang bersifat. Nah, itu harus menjadi tunggal sifat itu, menjadi sifat Allah. Nah, itu begitu. Tunggal zat dari semua yang hidup. Nah, tunggal hidup itu sudah. Nah, itu supaya menjadi hidup. Contoh, semua hidup, ya. Binatang hidup, tumbuh-tumbuhan hidup, manusia hidup. Berapa banyaknya manusia yang hidup, berapa banyaknya binatang yang hidup, berapa banyaknya ikan yang hidup, berapa banyaknya tumbuh-tumbuhan yang hidup. Tapi tunggalkan hidup itu menjadi satu hidup. Itulah tauhid. Nah, itu. Maka menjadi tauhidlah ia, menjadi satulah ia, tunggallah ia. Tunggal rasa dari segala rasa. Nah, itu semua yang saya sebutkan tadi punya rasa. Nah, itu punya rasa. Tapi tunggalkan semua itu menjadi satu rasa. Sebenarnya begitu. Zat, ya, sifat, asma dan af'al, ya, tunggal di dalam wujud atau rupa pada diri. Nah, semua keseluruhan itu menjadi tunggal, menjadi satu wujud pada diri. Begitu. Bila suatu bayang telah nampak pada diri, ya. Kalau seandainya bayang ini sudah nampak, bayangan kita ini, ya, sudah nampak, sudah kelihatan pada diri, Allah nyata, Allah serta pada diri. Itu Allah nyata, Allah serta pada diri. Kalau sudah bisa kita memandang bayangan yang ada pada diri kita ini, maksudnya begitu. Maka pandanglah diri pada diri. Wujud sejati adalah wujud diri. Jangan ada dua wujud. Begitu maksudnya. Tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al menjadi tunggal pada diri semuanya. Begitu. Satu hidup, satu rasa menjadi tunggal di dalam nyata. Allah nyata, Allah serta pada diri Allah. Maka tajalilah ia, nampaklah ia, kelihatanlah ia. Nah, itu sudah terlihat, sudah dia, sudah keluar, sudah dia. Sifat itu adalah sifat Allah. Nah, sifat itu adalah sifat Allah, bukan sifat kita, ya. Kita tidak bersifat, kita tidak memiliki sifat. Karena Tuhan yang adakan, Allah yang adakan. Maka sifat itu adalah sifatnya Allah, bukan sifat kita. Kita tidak memiliki sifat. Ingatlah kholawala yang ada pada jasad ini. Tidak ada daya dan upayanya pada badan ini. Kecuali illallah, kecuali atas kehendak Tuhan atau kehendak Allah. Begitu maksudnya. Tidak ada sifat manusia, ya. Nah, itu tidak ada sifat manusia. Sifatullah, sifat Allah sebenarnya. Semua itu Allah yang punya, Allah yang memiliki, maksudnya. Kidam itu adalah awal. Awal dan akhir adalah Allah. Nah, itu. Awal akhir adalah Allah. Maka disebut awaludin ma'rifatullah. Yang awal itu adalah Allah, yang akhir itu adalah Allah sebenarnya.
Maka yang pertama-tama kita harus kenal adalah Allah. Maka marilah kita sama-sama mengarungi lautan samudra ma'rifatullah. Nah, itu kita harus mau berlayar ya di samudra ma'rifat, samudra pengenalan kepada Allah. Begitu. Kenapa kita harus kenal Allah ya? Kenapa kita harus kenal Allah? Supaya kita paham diri. Maka pandanglah di dalam diri. Kita harus pandang di dalam diri. Diri siapa? Allah. Allah yang mana? Allah yang nyata. Maka Allah tajalli pada diri insan. Itu. Allah nyata pada manusia sebenarnya. Insan yang mana? Insan kamil mukammal. Sebenarnya. Insan yang kenal kepada dirinya. Nah itu sebenarnya. Insan yang paham Allah. Pahamnya paham Allah maksudnya. Allah saja yang ada pada diri. Tauhidlah ia. Tuh, menjadilah tauhid ia. Kita selalu memandang orang ya. Akan tetapi kita tidak pernah memandang diri. Maka kita tidak pernah membaca diri ya. Kita tidak pernah baka kepada diri. Kita tidak pernah bako kepada diri ya. Segala sesuatu kita harus mulai dari diri. Itu segala sesuatu harus mulai pada diri. Dari diri untuk diri kepada diri sendiri. Nah itu tetap kembali kepada diri kita sendiri maksudnya. Wa fi ampusikum apala tubsirun. Pandanglah dirimu di dalam basiroh ya. Pandangan Allah ya. Kita harus melihat diri di dalam pandangan Allah. Nah itu begitu maksudnya. Nah Allah pandang diri jadinya. Allah paham diri jadinya. Allah kenal diri jadinya. Allah yang segala-galanya tetap kembali kepada pemiliknya maksudnya. Tetap kembali kepada pemiliknya hidup maksudnya. Nah itu ya. Al insanu sirri wa nasirruhu. Allah diri manusia atau Adam. Nah itu. Allah diri manusia sebenarnya atau Adam. Manusia itu adalah fitrah Islam. Ya. Fitrah Islam manusia itu sebenarnya alif sin lam dan mim seperti yang saya uraikan pertama tadi. Alif itu Allah. Alif Allah, alif akbar dan alif usalib maka berlapaskan Allahu akbar. Alif itu alif muntili, alif yang tegak berdiri pada diri. Allah yang berdiri tegak pada diri. Sin syariat, tarekat dan hakikat ketiga jerijinya. Lam la ilaha illallah. Maka bertauhidlah segala-galanya menjadi satu. Menjadi tunggal pada Allah. Mim makrifat kepada Allah. Begitu. Wujud Islam itu adalah manusia yang kenal diri. Nah itu. Berarti kalau kita belum kenal diri. Kalau kita belum paham diri. Berarti belum berwujud Islam itu sebenarnya. Nah itu. Belum berwujud Islam itu sebenarnya. Karena mim dari Islam itu makrifat. Mim musyahadah, mukasabah dan mahabbah. Maka sempurnalah Islam sebenarnya. Nah itu. Maka disebut ad-dinul qayyimah. Agama yang tetap. Nah itu sebenarnya. Jangan dirubah-rubah. Jangan diganti-ganti ya. Nah itu. Jangan dirubah-rubah dan jangan diganti-ganti. Nah itu. Nah itu. Makanya disebut ad-dinul qayyimah. Nah itu. Tauhidul af'al. Siapa yang menunggalkan? Siapa yang menunggalkan kira-kira? Kita atau diri? Sebenarnya yang menunggalkan kita atau diri. Nah itu kepada diri sendiri. Nah begitu. Siapa yang mengakui? Siapa kira-kira yang mengakui? Kita. Yang mengakui kita. Semua kita. Nah itu tetap kembali kepada diri. Maksudnya tauhidul lima yurid. Siapa yang mengerjakan ya? Siapa yang mengerjakan sebenarnya? Kita. Kita yang paham diri. Kita yang kenal diri. Begitu. Yang berdiri kita. Yang duduk kita. Yang melihat pun kita. Kita itu kitab sebenarnya. Nah itu. Kita itu kitab. Kitab yang bisa berjalan dan kitab yang bisa berkalam. Inilah yang kita baca. Inilah yang kita bako.
inilah yang kita baka pada diri sebenarnya, yang akan menjadi contoh kepada kita ya, yang akan menjadi contoh kepada kita agar kita bisa membaca diri, agar kita bisa kenal kepada diri, agar kita bisa paham kepada diri sebenarnya. Jika kita mau jadi orang yang betul-betul beriman ya, kalau kita mau jadi orang yang betul-betul beriman, maka kenallah diri. Nah itu, kalau mau jadi orang yang beriman betul-betul, maka kenallah diri, pahamlah ilmu. Diri siapa? Zahir dan batin, luar dan dalam. Nah itu, jangan zahir saja yang kita pelajari, yang batin kita malas tahu. Nah, jangan seperti itu. Padahal kita sudah kenal Allah, ya dari kecil kita sudah mengenal kepada Allah sebenarnya ya. Dari kecil kita sudah kenal Allah. Tapi itu cuma nama yang kita kenal ya. Cuma nama yang kita kenal. Mari kita sama-sama mencari pemiliknya nama itu. Nah itu, kita harus cari pemiliknya nama. Begitu. Insan itu adalah bayangan ya. Manusia itu adalah bayangan Allah sebenarnya. Jika sudah nyata suatu bayang pada diri, Allah nyata. Atau Allah nyata atau tajali ya pada wujud. Nah itu ya, itulah rupa yang hidup sebenarnya. Itulah rupanya hidup maksudnya. Ma'rifatullah. Mengenal kepada Allah. Wajib kita kenal Allah ya. Dari kecil kita diajarkan ya, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Paham kepada Allah. Nah itu, dari kecil kita sudah diajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita diajarkan azan, kita diajarkan menyebut Allah. Dari kecil kita sudah diajarkan. Tapi itu cuma nama sebenarnya. Kalau cuma nama Allah, nama Allah saja, namanya saja yang kita kenal, anak kecil pun mampu. Tidak perlu kita sekolah jadinya. Tidak perlu kita kuliah ke Mesir sana jadinya. Tidak perlu kita sekolah sampai mendapatkan titel di Al-Azhar sana. Nah itu, kalau memang sekedar mengenal nama, dari kecil pun kita sudah paham nama maksudnya. Ihsan itu supaya betul-betul kita beriman. Sebenarnya maksudnya betul-betul cara kita bertauhid sebenarnya. Itu betul-betul cara kita menyatukan, maksudnya betul-betul cara kita mengenal kepada Allah. Itu, dan mengenal kepada diri. Nah, itu betul-betul cara kita paham diri. Maka pelajarilah ilmunya, pahamlah ilmu. Itu semua yang disebut dengan Islam sebenarnya. Nah, itu supaya sempurna alif, sin, lam, dan mim sebenarnya. Supaya sempurna alif, sin, lam, dan mim. Iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Itu cara yang mantap, cara yang benar sebenarnya. Maka jalankanlah semuanya, dalam artinya dari syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat sebenarnya. Nah itu, kenapa rukun Islam itu ada 5 ya? Kenapa rukun Islam itu ada 5? Karena ada tanah, air, api, hawa, dan nur. Nah ini, maka diadakanlah rukun Islam itu 5 ya. Boleh dengan kata lain, badan, hati, nyawa, dan hidup ya. Roh dan hidup maksudnya ya. Zat, sifat, asma, dan af'al, dan hidup ya. Nah itu sebenarnya. Karena ada hidup maka ada rupa. Karena ada rupa maka ada rasa. Sebenarnya begitu. Hidup, rupa, dan rasa menjadi tunggal di dalam wujud sebenarnya. Menjadi satu di dalam rupa. Tunggal rupa maksudnya ya. Nah itu. Wujud luar maupun dalam itu satu. Inilah yang disebut dengan tauhid sebenarnya. Wujud luar dalam itu adalah satu, tunggal. Itulah yang disebut dengan tauhid. Syahadat adalah penyaksian atau penikah roh dengan jasad ya. Cara menyatukan roh dengan jasad. Maka sembah
sembah mutlak dan itlak adalah syahadat, ya. Sembah secara hak atau mutlak itu adalah syahadat Allah dan Muhammad pada diri. Nah, itu luar dan dalam maksudnya, ya. Allah dan Muhammad pada diri, luar dan dalam maksudnya. 7 kesempurnaan pada indera, ya, zahir, ya. 7 kesempurnaan pada indera zahir. 2 bola mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 mulut, ya. Nah, itu 7 kesempurnaan yang ada pada kita. Berapa semua? 1 pada diri. Tunggal pada diri maksudnya. Jangan jadikan banyak. 7 kesempurnaan batin. Kudrat, ya. Iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam, ya. Berapa semua? 1 juga. Itulah hidup yang memperjelas pada diri. Itulah hidup. Itulah wujud. Itulah rasa. Nah, seperti itu. Jika demikian, maka tunggalkanlah semua. Tuh, seandainya memang betul demikian, jadikanlah 1 sudah sekalian, begitu. Menjadi 1 pada batin, kosongkan zahir. Nah, itu, maka tetap 0. Yang zahir maksudnya, atau tiadakan. Itu, tiadakan, lenyapkan maksudnya, tenggelamkan, bakokkan, kekalkan, atau panakkan maksudnya, ya. Panaul pana, lenyap, tenggelam pada hidup. Itu supaya tenggelam pada hidup atau wujud. Nah, itu rasa itu adalah rasulmu atau rahasia hidup. Hidup siapa? Aku. Nah, itu. Tapi akunya siapa? Nah, itu. Siapa yang hidup? Aku. Nah, maka ada kata ana. Ada ana, ada huwa. Ada saya, ada dia, ada aku, atau ada saya. Yaitu anallahu ahad. Huwallahu ahad. Nah, itu. Rasa siapa? Aku. Wujud siapa? Aku. Nah, itu. Aku itu siapa? Aku hidup beserta yang maujud. Nah, itu perhatikan, ya. Semua aku. Aku hidup beserta yang maujud. Kita harus merasa. Kalau kita tidak merasa seperti itu, berarti kita berpisah dengan Allah, ya. Kalau kita tidak merasa seperti itu. 1 tambah 1 sama dengan berapa, ya? 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1 dalam tauhid. Nah, itu. 1 dalam tauhid. Jika kita mengatakan 2 itu juga 1. Nah, itu. Jika kita mengatakan 2, angka 2 itu juga tetap 1. Jika ditambah lagi, ya 1. Tetap kembali ke 1. Nah, tetap kembali ke 1. Kenapa seperti itu? Karena angka 3 itu juga 1. Dan seterusnya, ya, menjadi 100, 1000 dan 1.000.000. Kembali semua ke angka 1. Itulah hitungan tauhid sebenarnya. Itu. Maka dikatakan dari Allah, untuk Allah dan dengan Allah, atau innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Maka jangan kita hanya memandang kepada yang jauh saja. Kita pandang yang dekat, yang terdekat kepada diri. Nah, itu. Kita tidak pernah bisa baca kepada diri. Tidak pernah kita baca kepada diri. Kita tidak pernah kita ikro kepada diri. Tidak pernah kita mempelajari diri kita. Nah, itu. Maka kita harus paham diri, tahu diri. Itulah makrifat sebenarnya. Itulah pengenalanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kedekatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah 2 kalimah syahadah, ya. Kalimah 1 yang bersemayam pada diri. Itu kalimah 1, angka 1 itu, alif itu bersemayam pada diri. Mana dia? Alif